Saudari-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas, wajibkah kita mengambil air suci sebelum masuk dan keluar gereja? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, ada pertanyaan, apakah wajib mengambil air suci saat masuk dan keluar gereja? Lalu bagaimana penjelasannya ya? Mari kita ulas bersama-sama. Pada saat awal memasuki gereja untuk merayakan Ekaristi, biasanya kita membuat tanda salib dengan air suci. Namun pada saat keluar setelah selesai perayaan Ekaristi, sebagian umat tidak membuat lagi tanda salib dengan air suci tersebut. Penjelasannya adalah bahwa sebelum memasuki gereja kita perlu mohon dikuduskan dengan membuat tanda salib agar layak merayakan Ekaristi. Tapi saat keluar tidak perlu dikuduskan lagi karena kita sudah dikuduskan oleh sabda dan kurban Kristus. Nah, bagaimana seharusnya yang dibenarkan secara liturgi? Secara spesifik, tindakan ini adalah devosi yang bermakna, namun bukan bagian dari liturgi itu sendiri. Maka tidak ada aturan yang membatasi ataupun yang mengharuskan seseorang untuk menggunakan air suci ketika masuk atau meninggalkan gereja. Praktek devosional. Membuat tanda salib dengan air suci di dekat pintu gereja bukanlah bagian integral dari liturgi. Itu hanyalah praktek-praktek devosional populer yang bercorak mendukung penghayatan hidup beriman. Namun, tetap saja itu bukan wajib. Konteks sakramen baptis. Tanda salib dengan air kudus itu hanyalah sarana bantu untuk mengenangkan pembaptisan yang dulu sudah pernah diterima. Di banyak gereja tua, bejana baptis masih ditempatkan di dekat pintu masuk gereja. Bahkan di tempat-tempat tertentu, kapel pembaptisan dibangun di depan atau luar gereja utama. Makna pengudusan. Sakramen baptis bermakna membersihkan manusia dari dosa, mengangkat seseorang menjadi putra-putri Bapa. Pembaptisan mengangkat dan menguduskan manusia. Mengingat akan pemaknaan ini, maka tanda salib dengan air kudus ini dibuat ketika memasuki gedung gereja. Makna pengutusan. Dengan dibaptis, seseorang diteguhkan dan diutus untuk mewartakan pengampunan dan kebaikan Allah. Orang diutus untuk menghadirkan terang Kristus bagi dunia dan menjadi pewarta kabar sukacita, kabar pembebasan. Mengingat akan pemaknaan ini, maka orang membuat tanda salib dengan air kudus ketika hendak keluar atau pulang. Tindakan devosional yang penuh makna. Membuat tanda salib dengan air kudus ketika masuk dan keluar gereja bukan sekedar memenuhi kebiasaan, bukan otomatisme. Itu adalah tindakan devosional yang kaya makna. Sayang sekali kalau orang yang membuat tanda salib tersebut kurang atau bahkan tidak menyadari karena apa dan untuk apa tanda salib dengan air kudus itu dibuatnya sebelum dan sesudah Ekaristi. Tentang mengambil air kudus di dekat pintu gereja pada sebelum atau sesudah perayaan Ekaristi. Pertama, mengambil air kudus bukan unsur konstitutif, tetapi lebih devosional, populer, dan fakultatif. Karena itu, ketika masuk ke gereja, tak wajib ambil air kudus. Kalau mau ambil boleh juga, tentu ini lebih baik lagi dan sangat dianjurkan. Demikian juga ketika keluar gereja. Kedua, mengambil air kudus atau tidak ketika masuk dan keluar gereja sama sekali tidak mempengaruhi sah tidaknya atau halal tidaknya perayaan yang diikutinya. Lagi pula, banyak umat di pedalaman yang tidak atau belum mengenal bejana air kudus di pintu gereja, tapi rajin beribadat dan hidup rukun penuh sukacita. Ibadah mereka tetap berbuah, dan berbuah. Demikian juga dengan umat yang ikut misa di lapangan terbuka, tidak pernah ambil air kudus terlebih dahulu ketika masuk atau keluar. Ketiga, namun demikian,
Kalau orang mau mengambil air kudus sebelum dan sesudah perayaan, tentu sah-sah saja. Silahkan, itu nggak salah. Malah sekali lagi sangat dianjurkan. Namun yang terpenting bukan aktivitas membuat tanda salib dengan jari-jari basah dengan air kudus, tetapi penghayatan atau pemaknaan atasnya. Keempat, pemaknaannya selalu terkait dengan air baptis. Adapun pembaptisan selalu mengandung dua dimensi, bagaikan dua sisi pada uang logam, yaitu pembersihan diri dan pengutusan. Kelima, mengambil air kudus ketika masuk mengingatkan bahwa kita telah dibersihkan dan disucikan dari dosa berkat air baptis. Semoga kita menjadi semakin pantas untuk mendengarkan firman Allah dan ambil bagian dalam perjamuan ilahi. Keenam, mengambil air kudus ketika keluar gereja mengingatkan bahwa kita diutus untuk berbuah dalam hidup sehari-hari. Kita diutus untuk hidup seturut firman yang didengarkan dan berkorban seturut teladan Yesus yang tubuhnya dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan. Makna membuat tanda salib dengan air suci adalah memohon berkat dan perlindungan dari Tritunggal Maha Kudus dan bukan yang lain. Karena maknanya berkat, maka sebaiknya cukup dilakukan sekali saja saat memasuki gereja. Pada saat pulang, tidak lagi disarankan untuk melakukan lagi atas dua pertimbangan. Pertama, berkat saat masuk sama dengan berkat saat pulang, jadi nggak perlu diulang-ulang. Kedua, menghindari kemacetan dan tabrakan di pintu gereja. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang wajibkah kita mengambil air suci sebelum masuk dan keluar gereja. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.